Aku tak mau apa-apa, aku tak tahu apa-apa, aku tak punya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarun nabiyyin wasyajaratil muntahal arifin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadrati sultan awliya al-fatihah. Kehadapan yang mulia seluruh ahli silsilah thariqah Qadiriyah Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus imamina wa mursyidina Syekh Muhammad Abdul Qadir Maslul Al-Qadiri Nasyabandi Al-Kamil Mukamil Qaddas. Teriring doa semoga bangsa Abah Allah panjangkan usia dunianya, amin. Ditambah keberkahan dan karomahnya, berikan kesehatan yang sempurna jasmani. Semoga barokah karomah dari beliau, terutama istiqomah dicurah limpahkan kepada seluruh duriyah dan nuriyahnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Muhammad Andre selaku Sohibul Bait Jabil Al-Fuqah, semoga beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat. Putra putri beliau jadikan putra putri yang soleh dan solehah. Seluruh keluarga beliau jadikan orang-orang yang soleh. Apa yang menjadi cita-citanya semoga Allah ijabah, semoga Allah kabulkan. Baik yang terbuka ataupun yang terlintas dalam hati, semuanya semoga ada dalam ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Teriring kita semua yang sama-sama hadir untuk sebagai pelaku pengaman pelestari TKN Suryalaya, semoga apa yang menjadi cita-cita kita semua Allah kabulkan, Allah ijabah. Karomati syafaat jami'ah TKN Suryalaya karamah wasabwa Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, yang Allah muliakan, alhamdulillah kita semuanya bisa berkumpul kembali, bisa bersama-sama melaksanakan menu yang paling nikmat, yang paling lezat. Yang menu ini diamalkan oleh seluruh orang-orang para pecinta kesucian jiwa. Semoga kita semuanya, keluarga kita semuanya tetap ada dalam bimbingan dan ridhonya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak, perlu diketahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini adalah dalam rangka penyempurnaan akhlak. Di samping itu juga pembawa kebaikan, rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi seluruh alam dalam hal ini bukan hanya kepada umat Islam, tetapi dengan umat non-Islam pun pada waktu itu memberikan teladan, memberikan kebaikan, yang dalam hal ini gelar Al-Amin saja diberikan oleh orang
kafir Quraisy kepada beliau. Artinya Rasul berperilaku kepada siapapun, agama apapun, beliau memberikan teladan yang baik. Maka kita yang dalam hal ini sedang menempuh perjalanan rohani atau dengan kata sedang menempuh suluk yang merupakan suatu istilah dalam amalia thariqah yang pada intinya sasarannya adalah kepada pensucian jiwa yang akan berbuah kepada akhlak. Tentu dalam hal ini kita mencontoh para pendahulu kita yang telah berhasil di dalam menempuh perjalanan ini, yang tentunya dalam menempuh perjalanan ini tidak semuanya mulus, pasti ada lika-likunya. Nah, maka dalam rangka kita mendakwahkan thariqah ini, upayakanlah, kedepankanlah tentang nilai-nilai etika. Jadi pada prakteknya ada kalanya nilai moral, nilai etika lebih dikedepankan daripada norma-norma hukum. Pada prakteknya seperti itu. Jangan sampai niat kita baik tetapi cara penyampaian yang tidak baik pada akhirnya berbuah bukan simpati tapi antipati akhirnya. Contoh yang terjadi, mungkin bapak-bapak juga melihat satu media, niatnya mungkin baik, mengingatkan, tetapi caranya yang kurang pas. Maka saya teringat pesan guru kita semuanya, ketika kita berdakwah, ketika kita ceramah atau tausiah yang secara umum diketahui, jangan sampai memojokkan atau menjelek-jelekan orang lain. Karena ketika kita menjelek-jelekan atau memojokkan orang lain, sabda guru agung kita bukan ngaji, bukan ceramah, tetapi sedang kesurupan. Maka tanbihlah kita praktekkan. Jangan menyalahkan pengajaran orang lain. Tidak membenci kepada ulama yang tidak memeriksa murid orang lain. Nah, itulah bekal dakwah kita. Itu bekal dakwah kita dalam rangka agar informasi tentang thariqah ini bisa sampai kepada seluruh umat tentunya. Saya katakan untuk seluruh umat. Karena memang dakwah ini bukan hanya kepada umat Islam, dakwah kepada seluruh. Maka melihat tentang pola perjuangan Rasul ketika itu, Al-Quran menjelaskan bahwa dalam rangka, biasanya ayat ini di dalam rangka memperingati Maulid Nabi, dan memang manaqib ini juga adalah dalam rangka peringatan Maulid Nabi. Maka ayatnya tetap dipakai. Ayatnya sudah kita ketahui bersama, surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Baik, kita urai bahwa di dalam diri Rasul ini ada suri tauladan, contoh yang baik. Yang salah satu suri tauladannya ini salah satunya. Sebenarnya kalau diurai sangat banyak, Pak. Tentang tauladan contoh-contoh yang baik dari Rasul sebenarnya sangat banyak.
Tetapi dari sekian yang banyak ini bisa dikelompokkan, atau kalau saya boleh meminjam istilah, bisa digolongkan ke dalam beberapa golongan, beberapa kelompok. Yang pertama sudah tentu uswah dari Rasul ini adalah adab akhlak. Terbukti bahwa Rasul memiliki sifat wajib. Wajib di Rasul ada satu amanah, fatona, sidik. Satu amanah. Kedua sidik. Ketiga fatona. Keempat tabligh. Nah, bisa kita lihat dalam ini, amanah itu dijadikan yang pertama, sidik, fatona, dan tabligh, menyampaikan. Itu suri teladan dalam segi akhlak. Sebenarnya masih banyak akhlak, karena akhlak Rasul dalam Al-Quran sehingga sulit untuk diurai, dijelaskan. Kitab Al-Barjanji saja, karangan Said Ja'far Al-Barjanji, itu baru sebahagian kecil dari akhlak Rasul, menjelaskan tentang riwayat Rasulullah dalam kitab Al-Barjanji itu baru sekelumit perjalanan atau kisah yang sederhana dari akhlak Rasul. Kalau dijelaskan secara utuh tidak akan bisa dijelaskan, karena akhlak Rasul adalah Al-Quran. Kemudian yang sering dilupakan bahwa Rasul memiliki uswah adalah beliau selalu tasbiyah. Apa itu tasbiyah? Bu, apa tasbiyah, Bu? Tasbiyah bahasa Arab, bahwa Rasul senantiasa mensucikan beliau dirinya, mensucikan batinnya, membersihkan dari akhlak-akhlak tercela. Itu uswah dari Rasul, bahwa Rasul memiliki tasbiyah. Kemudian kita percepat saja. Yang ada contoh dalam Rasul adalah pola ibadah. Ingat, pola ibadah Rasul adalah bukan untuk mencari surga atau takut karena neraka. Ibadah Rasul adalah semata-mata untuk menyatakan syukur terhadap segala bentuk kenikmatan dari Allah yang telah diterima, yang sudah, sedang, dan akan diterima. Selalu bersyukur. Terbukti dicatat dalam kitab Biharul Hub, Lautan Cinta. Dijelaskan bahwa Rasul ibadah yang sangat luar biasa. Ketika itu sholat sampai bengkak-bengkak kakinya. Ketika ditanya oleh Siti Aisyah, beliau menjawab dengan singkat, afala akuna abdan syakur. Apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah? Ternyata ibadah Rasul adalah bentuk syukur kepada Allah. Nah, itu. Kemudian kita sisir, mudah-mudahan sampai. Uswah yang lain yang ada di Rasul adalah imamah, kepemimpinan. Kepemimpinan yang dicontohkan oleh Rasul sebagaimana yang ada di dalam kitab apa itu? Kitabnya saya juga belum melihat, cuman sering dibahas. Sebenarnya itu hanya dialih bahasakan saja. Coba
Kalau kita tidak bijaksana, bisa tertimbul gesekan. Ada di dalam bahasa Jawa kuno tentang pola-pola kepemimpinan, teladan seorang pemimpin, dan ini dipraktekkan oleh Rasul, bahwa seorang pemimpin yang baik ini adalah ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso tutwuri. Ini contoh, ini cuma bahasa saja dipindahkan, sebenarnya itu dipraktekkan oleh Rasul, bahwa seorang pemimpin ketika di depan, tampil di depan adalah harus menjadi orang yang mampu memberikan teladan. Dia yang paling terdahulu memberikan contoh, dan bukan hanya memberikan contoh, tapi dia sendiri yang jadi contoh. Kalau sekedar memberikan contoh mudah ya Pak ya, ya Pak Iman ya. Kalau memberi contoh mudah kayaknya ya, memberikan contoh. Adik-adik mahasiswa, nih contohnya seperti ini, itu kan memberikan contoh namanya. Tetapi kalau untuk jadi contoh, itu yang susah. Maka seorang pemimpin yang baik adalah ingal sosumpu, ketika tampil di depan adalah dia sendiri yang menjadi contoh. Artinya dia pelaku, pekerja. Ing madyo mangun karso, ketika posisi di tengah, ing madyo mangun karso, bekerja bersama-sama, berkarya bersama-sama. Itu Rasul dulu seperti itu. Terbukti ketika perang Khandaq, perang Parit, maka di situ dibangun Khandaq, dibangun Parit. Riwayatnya panjang sebenarnya Pak. Ini sangat menarik riwayatnya. Saya membaca. Riwayatnya sangat menarik. Ketika persiapan perang Khandaq, pasukan Rasul beserta pasukannya dalam keadaan lapar, persediaan makanan sangat terbatas. Sementara akan membuat parit. Tetapi sebelum membuat parit ini sebenarnya Rasul memberikan satu strategi kepada para sahabat ketika itu. Tapi seorang sahib Rasul yang bernama Salman Al-Faris, ya, namanya Salman Al-Faris, bukan dari Paris Perancis, bukan, dari Persia, sekarang itu Iran. Ya. Terkenal bahwa Salman ini adalah orang yang cerdas. Makanya Rasul itu tidak pernah salah menempatkan seseorang. Makanya peribahasa barat niku Pak Iman sebenarnya nyontoh dari Rasul. The right man on the right place. Itu contoh dari Rasul sebenarnya. The right man on the right place. Artinya orang yang benar itu diposisikan bertempatnya. Ahli obat ditempatkan sebagai di tempat medis. Ahli strategi, kecerdasan yang luar biasa oleh Rasul ditempatkan sebagai ahli strategi perang di depan. Maka Salman mengajukan usulan, wahai Rasulullah, apakah ini datangnya dari Rasul atau dari Muhammad bin Abdullah? Bertanya tentang strategi perang Khandaq ketika itu. Maka Rasul menjawab, karena Rasul seorang yang jujur. Jujur itu sifatnya apa jujur? Sidik, benar. Kalau seorang yang sidik yang benar. Maka Rasul menyampaikan, strategi ini datangnya dari Muhammad bin Abdullah. Oh baik, kalau datangnya dari Muhammad bin Abdullah, bolehkah aku mengajukan usulan? Usul apa ya Salman? Kalau bisa kita buat parit-parit. Khandaq itu perang Khandaq parit. Kenapa aku bikin parit? Karena pasukan kita dengan pasukan musuh tidak seimbang. Itu seimbang, ipan perang musuh mau berlipat ganda, sementara ketika itu pasukan Rasul hanya sepertiganya. Maka dibuatlah parit. Dibuat parit berdasarkan saran dari Salman Al-Faris. Dalam keadaan lapar, buatlah parit-parit.
Tetapi ketika hampir selesai parit, para sahabat menemukan sebuah bongkahan batu besar yang tidak bisa dihancurkan oleh para alat ketika itu. Sementara kondisi sedang keadaan lapar, perbekalan sudah tidak ada. Nah, maka sahabat bingung, ini harus bagaimana? Harus bagaimana? Maka laporlah salah seorang sahabat kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kami telah berupaya bekerja keras membuat parit-parit, tetapi kami menemukan ganjalan, menemukan kendala." "Apa ya sahabatku? Aku menemukan satu bongkahan batu yang tidak bisa kami angkat, tidak bisa kami hancurkan." Nah, maka ketika itu Rasul yang terjun langsung. Itu namanya ingmad yomangun, ketika berada di tengah-tengah bekerja, ikut bekerja bersama. Batu segitu besarnya, dengan izin Allah, karena Rasul adalah orang yang makrifat sempurna kepada Allah, mampu tembus kepada Allah melalui batu, sehingga batu sekali pukul oleh Rasul hancurlah batu itu. Hancur, bubuk batunya. Ini maksudnya apa? Kaitan dengan ajaran thariqah. Inilah yang dikatakan agar kita menembus kepada Allah melalui al-kaun, benda. Ketika kita mampu menembus kepada Allah melalui kucing, segalak apapun kucing pasti akan tunduk kepada kita. Kalau kita sudah mampu tembus kepada Allah melalui kucing. Jadi kalau ingin ngetes diri kita itu bagaimana, jangan ke hewan galak dulu, bahaya. Ke hayam anakan, welah hayam anakan. Cik orang robitohkeun ka Allah. Ya. Orang belajar menembus kalbu kita kepada Allah melalui binatang itu. Lamun hayam ngaradak nurut, ke orang dicekal nurut, berarti sudah bisa tembus kepada Allahnya. Dikir kita sudah tembus melalui ayam, melalui al-kaun, melalui kebendaan. Tapi kalau ketika kita berzikir kepada Allah, ternyata ayam masih kena nyerinting ngabintih, tak berarti dikira belum tembus melalui kebendaan itu. Jadi ini kaitan dengan ajaran itu. Rasul adalah orang yang makrifat sempurna. Maka ketika sama Pak Firdaus, ketika Rasul akan mukul batu, menunduk dulu, Rawitah dulu. Maka ketika itu batu sekali pukul dengan palu, hancurlah. Nah, ceritanya sampai situ saja ya, karena ceritanya panjang dan sangat menarik ceritanya. Sampai sebenarnya inilah datang satu mukjizat, karena tanya kepada Nabi, mukjizat apa? Pasukan yang ngaratus lah, pasukan yang jumlahnya ratusan ini dalam keadaan lapar. Maka ada penduduk situ yang sebagai pendukung Rasul, sahabat Rasul, ingin menyediakan makanan, masak, sudah masak ya. Dan penduduk ini ngasih tahu ke Rasul, "Ya Rasulullah, aku sudah masak untukmu." Artinya masaknya ini hanya untuk Rasul dan beberapa orang saja, karena memang stok persediaan makanan pada waktu itu memang cukup untuk beberapa orang saja. Nah, ketika orang yang masak ini menyampaikan kepada Rasul, aya nu ngadangukeun, ada yang mendengarkan bahwa geus pangmasakeun makanan bunga gogorowokan. Dahar euy geus pangmasakeun, dahar. Atuh kabayang sudah beberapa hari tidak ketemu makanan, dikasih tahu bahwa sudah dimasakkan. Orang yang masaknya bingung, ini saya masak hanya untuk Rasul dan hanya beberapa orang. Rasul kumaha ceritanya itu kieu? Kunaon? Saya masak hanya cukup untuk 2-3 orang, hanya untukmu dan orang-orang. Cicing, cek Rasul teh, cicing.
tutupan, diam, tutupannya makanannya, nasinya tutupin. Sebelum aku perintahkan buka, jangan kau buka. Baik ya Rasul. Maka Rasul ketika robitoh, Rasul insya Allah robitoh gitu. Ke Allah langsung ke Malak Jibril menundukkan dan mengumumkanlah kepada sahabat pada waktu itu bahwa sudah dimasakkan makanan. Jadi Rasul teh minangkana mah menutupi aib orang yang masak. Dengan mukjizatnya nasi yang hanya cuma sebakul cukup untuk 4 orang 5 orang teu habis-habis dikedukan kusak gitu loba pasukan. Ku Rasul eta dirobitohkeun ka Allah, tembuskeun ka Allah. Sehingga orang yang masaknya kaget. Kok cukup ya? Ini sampai beratus-ratus. Itulah mukjizat. Lamun aya nama karomah ka guru teh. Kejadian seperti itu. Di zaman Abah Anom dulu. Nasi cuma saboboko. Tamu datang 2 bus. Bingung. Abah, tamu nasi pisan nasi mau saboboko. Cing, ku Abah ke. Abah yang ke depan. Yang ngelayanin Abah. Mangga gitu. Asal-asal piring. Nasi cuma satu bakul itu orang makan 2 bus lebih teu habis. Di mana samun datang eta? Lamun teu di karomah. Jangan-jangan saya juga berpikir ini Abah karomah nasi ini. Ribuan ini orang yang datang masak nasi kayak ini. Karena bisa jadi karomah. Jadi itulah pola kepemimpinan Rasul ketika berada di tengah-tengah yang dipimpinnya sama-sama bekerja. Ing madya mangun. Jadi uswah Rasul adalah salah satunya imamah kepemimpinan. Kemudian dakwah. Bagaimana dakwah Rasul? Pola dakwah Rasul. Pola dakwah Rasul itu sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir. Kalau yang datang orang yang kurang berilmu, jangan dikedepankan ilmu dulu, tapi kedepankan kasih sayang. Kalau ada orang yang lapar, jangan diceramahi, jangan didalilan, nggak akan masuk. Kasih makan dulu, kasih minum dulu. Kalau perutnya udah wareg, anteng pikirannya, pasti ketika dikasih dalil nerima. Kalau perut lapar dikasih dalil pasti ngamuk. Saya mah teu perlu dalil, beuteng lapar ya. Kumaha carana? Gitu. Jadi contoh, kalau ada orang yang bertamu dari jauh kepada kita, jangan diajak ngobrol dulu, kasih minum dulu, kasih makan dulu kalau ada. Kalau sudah terlihat santai baru diajak ngobrol. Itu pola dakwah. Nah, maka saya menginginkan pola dakwah TKN ini bukan hanya dakwah kepada sama kita, tetapi dakwah kepada luar TKN. Maka bagaimana pola dakwah keluar TKN ini? Tentu dengan bukan hanya dakwah bilisan, bisa dengan dakwah bilhal, diberikan contoh yang baik kepada mereka-mereka yang belum mengenal thariqah, tercermin kepada sikap dan perilaku kita. Tunjukkan bahwa kita sudah berthariqah adalah harus berubah, harus berbeda dengan orang lain. Sikap dan perilaku kita, tutur kata kita dijaga, agar bisa dilihat orang-orang lain. Oh, geningan sudah belajar thariqah mah indah, kata-kata juga enak, kelakuannya indah. Makanya Syekh Abdul Qadir menyampaikan di dalam wasiatnya kepada putranya Abdul Rojak, beliau menyampaikan bahwa tasawuf didirikan oleh 8 perkara. Salah satu yang 8 ini adalah berbusana bulu. Bukan hanya berbusana bulu pakaian dari bulu, maksudnya busana pakaian. Apa itu pakaian? Pakaian itu yang dipakai keseharian, ucapannya, kelakuannya.
Pakaian kita itu dari bulu yang halus-halus enak didengar, ya. Ucapannya senantiasa isyarah, memberikan solusi, petunjuk. Jangan kita mengaku sudah bertorikoh, tetapi ucapan kita tidak ada bedanya dengan orang itu belum bertorikoh. Maka kalau belum ucapan kita berubah, ada sesuatu yang kurang dalam hal ini mungkin. Karena apa? Saya katakan ada sesuatu yang kurang karena bahan bakunya sama. Bahan baku dari guru kita sama, dikir jahar, dikir kopi, khataman, manakiban. Tetapi kenapa pada prakteknya setiap murid berbeda-beda hasilnya? Nah, ini tergantung dari kepiawaian menggunakan bekal dari guru ini, kesungguhan menggunakan alat dari guru kita. Kalau sungguh-sungguh menggunakannya, piawai menggunakannya, pasti hasilnya akan beda. Pasti hasilnya akan beda. Ibadah akan meningkat, akhlak akan menjadi baik. Maka ketika akhlak menjadi baik, ibadah meningkat, rizki pasti lancar. Pasti itu mah. Jangan dikira, jangan disangka urusan rizki tidak ngait kepada ibadah. Ngait karena ibadah, rizki teh. Ngait karena sholat. Ngait kepada ibadah-ibadah yang lain. Itu rizki, urusan rizki. Ngait karena keimanan. Berbicara iman pasti karena pola ibadah. Jadi otomatis urusan dunia akan ikut ketika seorang ketakwanya meningkat, akhlaknya baik, pasti dunia akan ikut. Nah, jadi uswah dalam diri Rasul adalah imamah, kepemimpinan, dakwah. Ya, pola dakwah Rasul tadi. Pola dakwah Rasul bukan hanya ngomong tetapi praktek. Makanya saya ingin mempraktekkan satu dakwah lagi, dakwah TKN. Dakwah dengan menggunakan bingkisan. Ya. Bilisan sudah, sedang, dan akan terus berjalan. Bilisan, bilhal sama, bil kitabah sama. Bil kitabah ini dakwah dengan tulisan. Ya. Melalui pacebok, melalui aplikasi, media-media sosial, melalui tulisan-tulisan. Jadi jangan sampai media sosial ini dipergunakan yang tidak semestinya. Kalau hanya untuk curhat-curhat yang tidak bermanfaat, lebih baik jangan. Atau menulis sesuatu yang belum kita kerjakan. Kenapa? Karena akan dipertanggungjawabkan tulisan Anda di hadapan Allah. Tulisan ini adalah wakil dari lisan Anda. Berarti ketika Anda menulis, Anda sedang berbicara di situ. Ya. Yang besok nanti saya suka membaca status teh pengen bakso, aduh, kalau kali gitu ditulis ya teh. Ya. Aya no eta we no keluh kesah we dina eta teh. Daripada nambah dosa, lebih baik diam sebenarnya. Media sosial ini jadikanlah lahan dakwah untuk kita, dan tentu dakwahnya dengan cara yang baik, ya. Jangan sampai dakwah kita ini menghantam-hantam orang lain. Kalaupun ada orang yang dalam hal ini mengajak berdebat, jangan dilayani. Capek Pak berdebat itu. Orang yang sudah tidak suka mah, walaupun diberikan 1000 dalil, ditunjukkan 1000 karomah, minta lagi. Itu orang yang sudah tidak suka. Dijelaskan tentang nih karomah-karomah, minta lagi karomah selanjutnya. Jadi kalau berdasarkan saya obrolan dengan Kiai Irfan Zini mah, kalau di Pacebok ini ada orang-orang yang agak nyeleneh. Nyeleneh di sini artinya bukannya
menjadi sarana silaturahim, justru timbul perdebatan. Orang semacam ini mah lebih baik di-delete saja karena akan mengotori hati. Perdebatan itu walaupun dalam kondisi posisi benar, kita itu akan membuat satu titik dalam kolbu titik hitam. Perdebatan itu kita hindar, kita menghindar dalam hal itu. Kecuali kalau di situ bertanya, dan memang bertanyanya bukan untuk menguji, mengetes seseorang, tapi memang dalam kondisi tidak tahu, dalam keadaan ketidaktahuan. Itu kita jelaskan sekemampuan kita, sekomplit mungkin informasinya. Apa yang ditanyakan, yang kita tahu kita sampaikan, kita berikan informasinya. Dan saya mengharapkan grup-grup media sosial inilah menjadi ajang silaturahim dan ajang untuk menambah pengetahuan. Gunakan fasilitas itu. Ada kalanya saya juga, kenapa jarang muncul ya, tarik ngomong naon, saya tidak kepala lintar, tidak kepala lintar, sudah banyak orang-orang pintar di dalamnya. Makanya kalau orang pintar diceramahi sama saja menyalakan lilin di tempat yang terang, tidak ada gunanya. Kecuali kalau orang yang menginbox bertanya, Waalaikumsalam, kayak bertanya, baru saya sampaikan. Dan diharapkan dakwah ini adalah bukan hanya secara lisan tulisan, tetapi kita bikin gebrakan, kita bikin dakwah yang kreatif dan inovatif. Itu dengan cara dakwah dengan bingkisan. Ya. Makanya kepada pengurus saya harapkan agar administrasi keuangan agar cepat dirapihkan, dibereskan, agar kita tahu berapa kekuatan finansial kita secara keseluruhan. Karena nanti akan dikalkulasi, diambil berapa untuk sebagai kebutuhan dakwah bingkisan ini. Jadi kita bukan hanya berbicara, bukan hanya manakiban, bukan hanya dikir, tetapi kita buat dakwah sosial. Jangan kalah dengan mereka-mereka yang non-Islam. Nanti momennya mungkin momen yang tepat nanti dalam rangka menjelang Rajaban atau apa nanti yang mungkin melihat kondisi finansial kita. Ya kita bikinlah 12 paket sebagaimana huruf la ilaha illallah, kita bikin 12 paket sembako. Ya. Tentu kan itu semua harus dihitung, harus dikalkulasi dengan kondisi keuangan kas kita. Ya, nanti. Jadi kepada pengurus yang berkompeten di bidang itu untuk segera membereskan, ya, agar kita bisa melihat berapa kemampuan finansial kita untuk pergerakan dakwah kita, pergerakan tarekat kita. Karena biasanya lebih efektif dengan dakwah seperti itu daripada banyak ngomong, banyak ngedalil, tetapi itunya tidak ada. Orang lebih tidak itu kecuali. Tetapi ketika dakwah dengan bingkisan, walaupun tidak banyak ngomong, pasti orang akan tahu, oh ini ada tarekat. Nanti kita kemas sebaik mungkin di paket itu, mencerminkan identitas tarekat kita, agar eksistensi tarekat kita di lingkungan kita bisa dirasakan kemanfaatannya. Nah, itulah makanya Rasul adalah uswah, dari Rasul adalah pola dakwah. Pola dakwah. Kemudian yang selanjutnya adalah jihad. Uswah di Rasul adalah jihad. Bahwa Rasul memiliki semangat jihad yang tinggi. Dan ketika berbicara jihad, jangan diartikan dalam arti yang sempit seperti yang diartikan oleh orang-orang yang salah memahami Islam. Ya. Yang pada akhirnya Islam itu sendiri tercoreng. Salah memaknai jihad. Jihad itu tidak identik dengan mengangkat senjata.
Kemarin saya sudah menyampaikan mautul akhdar, mautul abyad, mautul aswad, mautul akhmar. Itu adalah sebagai pola-pola jihad itu. Kemarin ada yang tidak semuanya hadir ya. Jadi yang disampaikan oleh saya kemarin adalah itu ucapan Syekh Bahauddin Naqsyabandi, silsilah kita, menyampaikan barang siapa man dakhala madhabina hadal falyaj'al nafsihi isal arba'un ma'al minal maut, mautul akhbar, mautul aswad, mautul abyad, mautul akhdar. Barang siapa yang sudah masuk ke dalam thariqahku, ini sabda Imam Bahauddin Naqsyabandi, barang siapa yang sudah masuk ke dalam madhabku, maka hendaklah dia menjadikan 4 perkara kematian di dalam dirinya. Yang pertama mautul ahmar, kematian merah, mautul aswad, kematian hitam, mautul abyad, kematian putih, mautul akhdar, kematian hijau. Mautul ahmar adalah kita melatih diri kita berjuang agar kita mampu meninggalkan, menghindari, mengurangi. Syukur kalau bisa ditinggalkan dari karakter-karakter yang jelek, sifat-sifat yang tidak baik yang ada dalam diri kita masing-masing, termasuk yang ngomongnya. Itulah mautul akhbar. Banyak bicara yang tidak manfaat, kurangi. Loba main PS Ipan tah kurang manfaat. Eta teh ngadorong kada perilaku yang tidak baik kesananya. Malas ibadah nantinya kalau sudah nempel di PS teh. Jadi mautul akhbar di sini adalah mengurangi, syukur-syukur mampu menghilangkan sifat-sifat dan karakter-karakter yang tidak baik. Mautul akhbar. Mautil aswad. Ada yang masih ingat mautil aswad? Mautil aswad adalah melatih diri, melatih kepekaan sosial. Tadi dakwah bingkisan dalam rangka melatih kepekaan sosial. Kang Andre, bisi aya mahasiswa nu teu boga sangu tawaran nya, bisi aya nu tacan tuang mangga we ka dieu cek pangana teh we can nyangu wina burit wae cenah gitu. Kalau saya sedang mempraktekkan Pak, jadi ketika saya makanan banyak, kita sisih tetangga kita. Barangkali ada tetangga kita yang tidak punya teman nasi, kita punya teman nasi, daripada terbuang tabdir jadi basi, lebih baik ke tetangga dikirim. Seperti contohnya sayurnya banyak ini, diperkirakan kalau saya makan sekeluarga tidak akan habis, basi, lebih baik ambil mangkok dikirim kepada orang yang kita maksud. Si eta anaknya banyak, siapa tahu saya kirim bisa manfaat. Melatih kepekaan sosial ya. Talmih mengatakan kasahan dapat kepada fakir miskin harus berkasih sayang, ulas asih, somea tur budi, bersih serta daek mere. Eta teh mautil aswan, melatih kepekaan sosial kita ya. Kemudian mautul abyad, kita sedikit saja. Mautul abyad, apa itu mautul abyad? Mautul abyad adalah kematian putih, artinya harus mau melaksanakan saum, baik saum jasmani, saum syariat, terlebih saum tarekat dan saum hakikat. Kalau saum syariat ada batas waktu ya, dari sejak terbit fajar sampai terbenam mata, hanya sekedar menahan lapar, menahan makan dan minum, dan
bergaul dengan istri di siang hari, ya, dan hal yang batal puasa yang lainnya. Ada batasannya. Tetapi saum tarekat adalah membersihkan diri dari akhlak-akhlak tercela. Tidak ada batas waktunya. Kapan waktunya? Mulai akil balik. Sampai kapan? Sampai mati. Menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik. Itu saum tarekat. Saum hakikat menjaga rasa kita, menjaga setiap putaran waktu denyutan jantung ini agar jangan sampai lupa kepada Allah. Jadi kita sudah punya komplit saum jasmani, saum syariat, saum tarekat, saum hakikat. mautil abiyat, dilatih. Yang keempat, mautil akhdar, memberantas kebodohan yang ada dalam diri kita. Mautul akhdar, ya, makanya ada ilmiah. Jangan sampai begini Pak, ya disampaikan oleh Ibrahim bin Adham. Kalau hati manusia banyak berzikir kepada Allah, maka hatinya berkilauan cahaya dan setan pun tidak akan mau mendekat. Tetapi ketika diri manusia ini mengerjakan dosa dan maksiat, maka membuat satu titik hitam. Bahkan kalau terus-terusan bergelimang dengan dosa dan maksiat, maka hati tersebut menjadi hitam legam. Maka ketika hati sudah dalam keadaan hitam, tidak akan ada lagi manfaat kepada orang si pemilik hati itu. Maka ketika engkau mendengar ilmu yang datang dari siapapun, ketika engkau mau mendengarnya, maka hatimu akan terjaga dari noda hitam itu. Ternyata Pak, Imam Ghazali menyampaikan fanatik buta merupakan pintu setan. Betul, nyambung, ada korelasi sama ucapan Ibrahim bin Adham. Imam Ghazali menyampaikan ada 13 pintu masuknya setan ke dalam diri manusia. Salah satunya adalah fanatik buta. Apa itu fanatik buta? Tidak mau mendengar ilmu kalau tidak dari pembimbingnya, kalau tidak dari gurunya, tidak mau mendengar kalau dari orang lain. Itu fanatik buta namanya. Fanatik buta di sini sama saja membukakan pintu setan dalam diri kita. Kenapa? Karena di lingkungan kita juga tidak mustahil ada yang seperti itu. Kalau datangnya bukan dari pembimbingnya, tidak mau mendengar, tidak mau didengar, terdengar tapi tidak mau mendengar. Sehingga berbahaya kalau seperti itu, nantinya akan timbul fanatik buta, menganggap kalau bukan dari gurunya, itu mah hambar, itu mah kurang abdol, ya. Jadi bahaya kalau seperti itu. Jadi kita dilatih agar dalam diri kita agar dalam diri kita menanamkan mautil akhdar, kematian hijau. Artinya memberantas kebodohan yang ada dalam diri kita. Dengan cara apa? Tentu dengan cara belajar. Belajar tahapannya harus mau mendengar, membaca, mendengar. Ya. Kalau membaca dari kitab-kitab atau referensi buku-buku, mendengar dari siapapun mendengarnya. Bahkan kalau dari binatang pun, seperti Syekh Abdul Qadir, tidak jadi masalah. Dan harus memang mau mendengar. Karena memang perintah dari Nabi, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhiban, walatakun khamisan. Jadilah kamu orang yang mengajar. Kalaupun kau sudah mengajar, tetap harus mau belajar. Kalaupun sudah mengajar dan mau belajar, harus tetap mau mendengar. Kalaupun sudah mengajar, tetap mau belajar dan sudah mau mendengar, tetap engkau harus merasa cinta ketika orang lain berbuat kebaikan. Cinta kepada perkara-perkara yang baik.
jangan masuk ke dalam golongan yang kelima. Ngajar tidak bisa, belajar malas, mendengar tidak mau, cinta pun tidak, celakalah ke sana. Ya. Jadi pola-pola seperti itu. Sudah jam berapa ini? Aduh, sudah jam 10. Makanya cantepi teh. Cantepi teh karek age ngabahas uswatun hasanah itu. Ya. Nah, jadi semua yang kita terima dari para pembimbing kita, jadi saya tidak setuju, kurang setuju kalau ada istilah kubu-kubuan. Kubu kiai ini, kubu kiai ini, kubu kiai ini. Saya kurang sependapat dengan hal itu. Karena semuanya adalah murid para sahabat Rasul. Ya. Adapun kalau datangnya itu baik dari siapa saja, para wakil-wakil Abah kita ambil kalau itu datangnya baik, ya. Tetapi kalau tidak baik, itu dari pribadinya. Jadi sama, ayat Qur'annya di situ jelaskan sesuatu yang baik datangnya dari Allah, kalau yang tidak baik dari pribadinya. Sama sekarang juga, sesuatu yang baik itu pancuran dari para sahabat Allah, dari guru mursyid. Kalau yang tidak baik dari pribadinya. Nah, aduh bahaya Pak kalau Bapak tahu semuanya. Ada bahasa-bahasa yang sudahlah, tidak usah saya bahas di sini. Sangat prihatin antar murid dengan murid terjadi gesekan, sangat prihatin Pak. Makanya tidak semata-mata Abah menyampaikan hakikat ikhwan adalah seorang yang sudah tidak ada kebencian dalam dirinya, tidak ada rasa marah dan dendam dalam dirinya. Kalau tidak Abah membaca situasi di kalangan muridnya, masih ada terjadi gesekan. Ya. Jadi jaga kekompakan. Adapun masalah warna baju itu mah untuk memudahkan saja. Ya, bukan berarti harus kubu-kubuan. Merah yo, Lukmaniyah yo mah yo. Koneng, bukan seperti itu, ya. Abah menyebut Lukmaniyah, kalau yang itu Lukmaniyah. Abah menyampaikan, Ibu Haya kemarin bertanya, Abah yang dari mana merah? Dari Bandung. Tuh Lukmaniyah ini. Kalau merah itu Lukmaniyah katakan. Subhanallah. Masa Abah di luar. Ya. Jadi bukan untuk kubu-kubuan ya. Jadi kita jaga kekompakan di antara kita. Kalau ada apa-apa, maka tadi saya sampaikan Ustaz Pian, kalau mau bertanya yang sifatnya forum umum, tanyakan ke forum umum, jangan bertanya ke pribadi, tidak akan tahu, tidak akan terjawab. Kalau bersifat pribadi, tanyalah kepada pribadi, itu jawaban pasti dapat, gitu, ya. Jadi kita mesti cerdas. Ini situasi apa sifatnya pribadi atau umum? Seperti sama keperluan kita. Ada kalanya untuk dikonsumsi secara umum, ada kalanya dikonsumsi untuk pribadi. Yang menjadi salah yang terjadi ini, saya kemarin banyak pertanyaan di para ikhwan Pak. Ketika saya duduk sedang menyaksikan pentas seni, ada ikhwan yang bertanya, Pak, saya sangat bingung Pak. Bingung kenapa? Saya mendapatkan penjelasan tentang ini dari siapa? Dari Kiai Anu, begini. Saya praktekkan kok jadi, saya rasakan aneh, saya rasakan bingung. Tidak saya sebut ya. Saya mendapatkan penjelasan tentang ini dari Kiai Anu begini. Saya praktekkan kok saya justru salah katanya. Saya katakan, Pak, Abah itu memberikan kalimat iya atau boleh bukan berarti berlaku untuk semuanya. Saya katakan, Abah menyampaikan ke wakil talqin ini A, kata Abah boleh praktekkan, bukan berarti untuk jamaahnya boleh. Saya katakan ada yang sifatnya konsumsi pribadi, ada untuk konsumsi umum. Paham? Ya.
Sejelas seperti itu. Jadi sesuatu yang harus dikonsumsi secara pribadi jangan diberikan kepada umum. Contoh, abah kepada saya memberikan amalan yang sifatnya pribadi, tidak akan diberikan kepada saudara. Kunaon? Bisa jadi fitnah nanti. Timbulnya kan fitnah, polemik, pembicaraan. Jadi gujul, setek kumaha ya teh. Jelaskan kieu. Ini wakil talqin pun harus jeli sebenarnya. Ada untuk konsumsi pribadi, ada untuk konsumsi umum. Jadi kalau saya seperti itu, saya pegang ini untuk konsumsi pribadi nih. Dan saya ditolong alhamdulillah. Kenapa saya tidak melanjutkan kemarin lagam, tidak dijaharkan, tetap dihopikan. Dari abah langsung ditolong ku abah. Abah mengatakan begini, kalau untuk jamaah tetap jahar, lagam, berjalan. Kita yang banyak jangan dijaharkan, hopikan sekencang saloba-lobana. Makanya kan awal saya datang praktek jahar, tetapi kenapa sekarang diam? Lain nundutan Kang Dedi. Maksud saya teh, kadang itu suara padaan we hungkul. Ya hop ya, nu lain kamarana saya teh. Lain nundutan, ya hop ya lutfi adrikni bilutfi kal hopi. Hanya beberapa kalimat, lep diam. Teruskan jamaah bunyi. Ulah orang cicing yang imam diam kalau milud saricing atau bareng tarun sarara yang kena. Pak, saya itu membaca hasbunallah, yang Bapak baca hasbunallah wa ni'mal dengan lagam paling cuman berapa? 12 atau dan kelipatannya saya baca 40 kadang 70 dengan interval yang cepat. Tetapi dihopikan, tidak dijaharkan, ditolong ku abah teh langsung. Eta mah satu mengharewas. Ada perubahan dari abah. Ada perubahan bagaimana? Kalau untuk jamaah, kata abah dikembalikan seperti zaman abah anom dulu. Kalau jamaah tetap pakai lagam dengan suara keras. Kalau kita yang memimpinnya, ikut dulu lagam, selanjutnya hopi. Maksudnya teh samar, disamarkan dengan salop sebanyak-banyaknya, seloba-lobana. Yang jadi salah imamnya hopi, jamaahna Kopi. tidur semuanya yang jadi salah. Kayak kopi deui. Padahal maksudnya imam hopi teh itu sedang mengejar jumlah sebanyak-banyaknya. Jamaah mah jangan ikut hopi, tetapi pakai lagam. Tawajud. Ya, ini suka makanya saya sudah beritahu ya. Kalau saya yang memimpin ketika Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal lab, diam teh lain nunutan eta teh keur ngudag. Jumlah ya Latif berapa? Setiap dikira ge berapa kalau jahar? 129. 313 terus. Maghrib 313, Isya 313 eta teh. Bapak-bapak membaca paling berapa belas? Berapa belas teh? Enggak nyampe 40, enggak. Saya kejar. Enggak nyampe 40 kalau dengan lagam. Ya Latif, 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 ya Latif. 8 eta teh. Satu kali potongan 8. Iya. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Untuk mencapai 40 saja sudah lama. Makanya saya diam itu ngejar ya Latif, 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 ya Latif. Dengan kecepatan seperti itu sampai 313 cepat. Nah, sekarang sudah ketemu, sudah klop. Dari abah ditolong oleh abah. Artinya saya ikut pola abah. Gitu. Ya. Jadi jamaah tetap jahar dengan menggunakan lagam. Kalau yang memimpin pertama dibuka dengan lagam, selanjutnya dengan sir, dengan hopi, dengan disamarkan. Jadi jumlahnya lebih banyak. Ya, itulah bukti pertolongan ada dan
dia ditulungan ku Abah bener sih teh. Alhamdulillah. Nuhun Abah, terima kasih. Akhirnya tidak menjadi polemik sudah. Ya. Coba kalau saya praktekkan seterusnya, dipraktekkan di mana-mana. Cenah kita kumaha ari Bang Lukman beda sorangan cenah mah. Pasti begitu nanti kan. Ya sekarang begini, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, di umum dikonsumsi. Pasti bahan omong teh kumaha teu nuturkeun cenah gitu. Makanya Abah menolong kepada saya. Pertama, pakai lagam, jamaah tetap berjalan, tetapi mingpin Lukman tah, Lukman mingpin sir sebanyak-banyaknya. Gitu. Nah karena saya apa? Apalin Abah teh, uing masak non teh gancang jeung loba gitu tah prinsipna. Saya harus banyak dan harus cepat dan sebanyak. Cepat dan tepat. Cepat, tepat artinya penuh perhitungan. Kalau cepat tanpa perhitungan ngaranna gurung gusuh eta mah. Cepat, tepat berarti dengan penuh perhitungan. Cepat, loba, makanya dikira seperti itu polanya. Alhamdulillah, terima kasih Abah. Jadi akhirnya nuturkan guru tuh gitu teh. Itba ka guru teh gitu. Eta mah langsung belum disampaikan kepada orang lain. Eta mah Kang Lukman menghadap ke saya di soreang. Nyamper kata Abah ya perubahan. Apa begini? Oh, ditulungan langsung eta mah. Ditoel langsung ke Abah. Tah, lain gitu, tah gitu, tah teh Abah teh gitu. Alhamdulillah, ya Allah ya Karim. Alhamdulillah. Nyaaheun Abah teh sigana lamun teh nyaaheun mah diantep we teh. Wah, bakal jadi fitnah hayu di mana-mana. Cenah di Bandung sana beda deui hiji cenah meureun tah. Gitu nya. Kenapa? Goreng-goreng teh da aya waktu kita aya jamaahan meureunna ka mana-mana teh mah mingpin teh. Maka alhamdulillah dengan diberitahu oleh Abah seperti itu, saya sangat berterima kasih, sangat bersyukur. Berarti Abah masih sayang, masih menjaga saya. Makanya nanti pola seperti siapa yang memimpinnya silahkan. Kalau saya, kalaupun ikut gak makmum, misalnya ada dan yang memimpin, ya tetap saya mah harus banyak gitu. Kalau saya pribadi harus banyak. Makanya paling ikut baru sebagian Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. Lap, diam. Banyak Allahumma ya Allah. Yang lainnya tetap berjalan dengan lagam seperti biasa ya. Ya, sudah seperti itu, sudah saya beritahu, sudah saya sampaikan apa yang menjadi pesan dari Abah kepada saya langsung melalui lisan Kang Ustaz Lukman Sirna Rasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, karena berhubung waktu masih banyak yang harus ada yang bekerja, jadi mungkin saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan dengan tidak bermaksud memojokkan siapapun. Mudah-mudahan informasi ini bisa membuat pencerahan kepada orang-orang tertentu untuk tetap itba kepada guru kita, guru musik kita, agar tidak menjadi polemik, agar tidak menjadi bahan pembicaraan ya, agar terjaga kesatuan, agar terjaga keutuhan, agar kita bersama-sama untuk memajukan TKN ini. Hilangkan sifat fanatik buta, hilangkan sifat-sifat yang kurang bermanfaat dalam diri kita. Semoga kita semuanya diakui menjadi murid bangsa Baos yang istiqomah dan beradab. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad